Selalu ada yang baru di materi sesi ini. Oke, selamat bertemu kembali dengan saya, Anggoro Santoso. Pasti ada yang baru dalam materi ini, yaitu sesi mata kuliah produksi video digital. Nah, pada hari ini saya akan membahas beberapa materi yang telah sudah saya berikan di LMS seputar creative thinking dan bagaimana membuat skrip, kan? Nah, teman-teman, hari ini saya coba membahas tentang creative thinking dan dasar membuat skrip video. Nah, awal kita akan membahas tentang creative thinking. Nah, kenapa kita perlu creative thinking? Karena karya video itu adalah karya kreatif. Oleh karena itu, perlu melakukan berbagai hal yang sifatnya kreatif. Lalu bagaimana caranya kita untuk supaya bisa kreatif? Ya, banyak cara teman-teman ya. Jadi ini hal-hal yang saya lakukan untuk mendapatkan kreativitas. Tentunya teman-teman bisa mencari referensi, banyak sekali ya buku-buku tentang kreativitas. Namun dari berbagai referensi yang saya baca, kesimpulannya ada beberapa yang saya sudah praktekkan. Inilah yang saya praktekkan, yang mungkin akan saya share kepada teman-teman. Ya, yang membuat kreativitas itu atau mengoptimalkan kreativitas adalah sebenarnya mengaktifkan otak bawah sadar kita. Oleh karena itu, saya akan coba menyampaikan hal-hal apa sih yang selama ini saya lakukan dalam mendapatkan kreativitas. Yaitu salah satunya adalah membaca dan menonton. Banyakin bacaan buku, referensi-referensi, kemudian buku-buku yang sifatnya baik itu buku yang pengetahuan ataupun buku-buku sastra, novel atau buku-buku yang sifatnya untuk entertain. Jadi buku juga menjadi sumber kreativitas kita. Dan kemudian banyak juga menonton. Nah, maksudnya menonton apa? Menonton film-film yang bisa membangkitkan kreativitas kita. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan referensi banyak. Baik itu film-film yang Oscar misalnya, yang berat-berat, atau film-film yang sifatnya film-film yang receh istilah zaman anak sekarang ya. Film-film itu. Jadi kita bisa mendapatkan berbagai referensi. Nah, kemudian juga jalan-jalan. Nah, jalan-jalan ini juga bisa memberikan kita inspirasi, membangkitkan sebuah kreativitas. Karena di situ kita banyak melihat, kemudian kita juga banyak membahas berbagai hal di kota-kota maupun di luar negeri. Ya, saya sudah melakukan tuh yang namanya baik itu dalam kota, nasional maupun ke luar negeri. Ya, jalan-jalan nggak harus jauh-jauh ya. Artinya ya radiusnya itu yang belum pernah kita lakukan lah. Misalnya kita biasa main di Jakarta Timur, coba-coba main Jakarta Utara misalnya. Atau yang biasa ke Bekasi, coba main ke arah Jakarta Selatan misalnya. Nah, ini sesuatu yang bisa menambah kreativitas kita. Salah satunya ya, ini yang saya lakukan juga, jalan-jalan. Ya, akhirnya saya menemukan tuh inspirasi. Inspirasi ini untuk apa? Banyak hal. Nanti kita bahas satu-satu. Lalu membangun link dan banyak diskusi. Membangun link ini adalah berkenalan, mencari orang-orang yang baru, masuk komunitas-komunitas yang baru, membangun kenalan-kenalan, referensi. Nah, inilah membangun link. Inilah nantinya kita menjadi semakin kaya akan teman, juga kaya akan link. Nah, ini juga membangkitkan kreativitas. Kemudian satu lagi adalah mencoba hobi baru dan membangun usaha. Hobi baru ini macam-macam ya.
Saya juga pernah melakukan hal-hal yang sifatnya hobi gitu kan. Teman-teman mungkin banyak yang menyukai berbagai hobi ya, baik hobi yang sesuai dengan passion ataupun hobi yang memang berbeda dengan kebiasaan. Saya pernah melakukan hobi main sepeda gunung, pernah juga hobi misalnya menggambar, lalu juga bercocok tanam misalnya. Nah ini juga membangkitkan kreativitas. Desain itu juga, selain itu juga membangun usaha. Membangun usaha itu seperti apa? Membangun usaha macam-macam ya. Bisa jualan online, bisa kerjasama dengan orang lain. Nah, zaman sekarang di era digital ini kita bisa membangun affiliate. Jadi kita nggak perlu modal uang, nggak perlu modal barang, kita bisa berafiliasi dengan produk-produk yang ada di digital marketing. Nah itu teman-teman ya. Jadi membaca, jalan-jalan, membangun link, dan mencoba hobi baru itulah hal-hal yang dari banyak hal ya. Hal-hal yang saya jalani untuk membangkitkan kreativitas, belajar referensi. Inilah yang penting dalam membangun sebuah otak kreativitas. Lalu otak kreativitas itu sebenarnya apa sih? Otak kreativitas itu adalah otak bawah sadar kita. Teman-teman tahu, lihat di slide ini, nah sini ya slide-nya, teman-teman bisa lihat bahwa pikiran sadar kita otak kita terbagi 3 ya. Ada pikiran sadar, pikiran yang setengah sadar ya, atau pikiran di pikiran bawah sadar. Ya, jadi ada bagi 3 gitu kan. Nah, pikiran sadar kita itu adalah pikiran yang sehari-hari kita lakukan. Itu hanya 12% loh teman-teman. Dari 100% otak kita. Lalu 88%-nya itu apa sih? 88%-nya itu adalah otak bawah sadar kita. Otak bawah sadar kita itu terdiri dari memori-memori yang begitu besar. Dapat dari mana? Dapat dari kita tadi jalan-jalan, membaca, nonton, dan lain-lain. Nah, ketika kita melakukan nanti hal-hal yang kreatif atau hal-hal yang sifatnya sehari-hari, otak bawah sadar kita lah nanti yang bekerja. Contohnya misalnya kita mau naik sepeda. Kita mungkin belajar naik sepeda itu dari kecil, tapi disimpan di memori kita di otak bawah sadar. Ketika kita sudah besar, lalu kita mencoba menaik sepeda lagi, bisa. Kenapa? Kita memanggil, callback ya, callback otak bawah sadar kita. Nah, ini pentingnya membangun otak bawah sadar. Karena tadi kita lihat di slide ini, yang paling besar adalah otak bawah sadar kita. Ini yang menyimpan memori kita, memori jalan-jalan, membangun empati, kita pernah melihat sesuatu, kita bisa menjaga emosi, kita bisa berkreasi. Nah, sama halnya dengan membangun kreativitas dalam bentuk video misalnya. Nah, saya bisa membangun video, bisa membuat video ini karena waktu itu saya pernah mencoba berbagai hal. Membaca, nonton orang bikin video, lihat tutorialnya di YouTube misalnya, lalu saya baca bukunya, dan itu disimpan. Nah, suatu waktu ketika saya latihan membuat video, itu saya tinggal callback aja otak kreatifnya di bawah sadar itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi di callback sesuatu yang memori kita yang besar itu. Jadi banyakin jalan-jalan, baca buku, referensi, dan lain-lain. Sambil kita mencoba nanti ketika kita mau nanti buat video, nah kita meng-callback kembali. Nah itu otak kreatif. Otak kreatif itu tersimpan di situ. Makanya kalau teman-teman nanti misalnya, mohon maaf ya kalau ketika nanti kita ada gangguan otak misalnya stroke, atau kena gegar otak, kena benturan yang keras ya, ataupun tumor, ataupun cancer gitu kan. Coba Anda lihat deh, terkena otaknya, langsung kita akan lupa segala-galanya. Ngiket tali sepatu aja lupa. Cara naik sepeda lupa. Karena apa? Yang terkena adalah otak bawah sadarnya. Itu rusak. Oleh karena itu, kita perlu menjaga ya, bersyukur juga kita otak kita masih sehat gitu kan. Nah, kita banyakin pengalaman. Bergaul sama apa aja. Jalanin apa aja. Nah, itu otak kreatif kita. Nah, dalam konteks bikin video juga gitu. Nah, nanti kalau bikin video juga gitu ya teman-teman. Jadi kita banyak nonton film, kita pernah nonton video klip ini, bikinnya seperti ini gitu kan. Lalu baca-baca tutorialnya, diskusi sama orang yang
udah bisa bikin video. Nah, itu yang menjadi referensi kita sewaktu-waktu kalau kita bikin video, kita bisa punya pengalaman. Oke, lanjut. Kemudian kita coba bagaimana membuat karya video itu adalah karya yang kreatif. Nah, kenapa karya kreatif ini perlu yang namanya creative thinking? Karena karya video ini membutuhkan berbagai proses. Panjang prosesnya teman-teman ya. Walaupun kita mau bikin video 3 detik, 4 detik, atau 5 detik, tapi harus melalui proses yang sebenarnya panjang. Yaitu ada namanya proses kreatif, proses teknis ya untuk produksi, proses eksekusinya, dan proses evaluasi. Nah, proses ini adalah lingkaran di mana kita menghasilkan video, maupun video apapun lah gitu. Nah, ketika kita tahu bagaimana menyimpan memori tentang proses itu di dalam otak kita, sehingga kita tahu nanti bagaimana memproduksi sebuah video. Nah, makanya teman-teman nanti saya ajarkan bagaimana kita latihan-latihan terus. Membuat skenario, membuat skrip. Untuk apa? Kita tahu prosesnya. Ya, ketika Anda udah tahu prosesnya, secara otomatis, mungkin kita nggak perlu lagi nulis-nulis lagi, udah langsung tuh klik gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau yang proper, yang bagus, yang serius, nah perlu menjalankan berbagai proses ini ya, tentunya proses kreatif. Anda baru saja menyaksikan tayangan video pembelajaran dari Universitas Siber Asia. Tonton lanjutannya di video berikutnya ya.